Kenapa? Dajjal. Kalau melihat bala bencana yang sudah terjadi di alam semesta, saya pun yakin Imam Mahdi itu sudah ada. Cuma di mana dia? Rahasia yang punyanya. Allah yang punya dia, maka Allah merahasiakan dia. Tapi kita harus tahu ilmunya, karena Al-Mahdi itu pemimpinnya wali, supaya kenal la ya'riful wali illal wali. Tidaklah kenal wali kecuali wali. Antum harus jadi wali dulu baru kenal dia. Harus mengerti ilmu kewalian, gak mesti jadi ustadz. Harus jadi wali. Wali itu kenal Allah, tasdik kepada ajaran Rasulullah, percaya pada sir kewalian. Zaman ini ada Rasul gak? Kan gak ada, adanya wali. Percaya gak ada waliullah di tengah-tengah kita? Gak dikenal orang, dia makan kayak kita, dia nyamar Pak. Jika wali-wali biasa bisa nyamar, apalagi wali luar biasa, paling bisa nyamar. Dan itu samarannya berlapis-lapis, sampai kemudian orang-orang yang tadi mengira dia wali pun mundur. Kayaknya bukan wali deh, mundur, cari yang lain, ganti lagi muridnya. Begitulah terus proses. Nanti bersama beliau ada 313, ini penciriannya. Ada 313 wali-wali kutub. Wali kutub ini kenal Allah. Karena dia kenal Allah, Allah kasih tahu Al-Mahdi begini cirinya bro. Karena wali kenal. Kalau walinya baru wali umum gak bisa tahu. Maka kita sekarang sedang meningkatkan spiritualitas kita supaya kenal tentang bab kewalian, supaya suatu saat Allah angkat kita jadi wali. Allah pas beliau muncul kita tahu ini wali Allah atau bukan wali Allah, ya. Jadi beliau sudah ada. Bagaimana dengan anak kecil yang ada itu di Al-Quds? Anak itu sudah ada. Jadi yang antum dapatkan cerita di luar itu datanya sahih, cuma gorengannya tidak sahih. Atau gorengannya. Jadi data ini digoreng oleh ustadz-ustadz yang berbicara akhir zaman. Gorengannya macam-macam, analisanya nggak sesuai dengan qalbiyah, ruhiyah. Tapi pakai ini dia. Sudah ada anak itu sekarang yang nanti akan disembelih, dibelah badannya oleh Dajjal. Apa kata Dajjal? Kalau aku sanggup menghidupkanmu setelah mati, kamu percaya nggak kepada aku? Siap. Dibelah Pak, digergaji, zet, belah dua, mati nggak? Ditiupkan lagi, hidup. Mirip-mirip sama Nabi Isa nggak? Ya. Ketika menyatu kembali, itu anak nanti umurnya sudah lumayan dewasa. Apa kata dia? Aku percaya bahwa engkaulah Dajjal yang diceritakan Nabi. Kaget itu Dajjal, kabur Dajjalnya Pak. Jadi Dajjal mulai ketakutan di situ. Berarti Dajjal sudah mencium. Jadi Dajjal itu yang dia takuti cuma satu banget. Naomi, pernah dengar cerita tentang bagaimana perang akhir zaman? Munculnya Dajjal, ada datangnya Imam Mahdi. Pertanyaan aku, Imam Mahdi udah lahir belum? Udah. Aku sempet jujur ya, ini aku sempet baca banyak hal gitu. Aku tuh orang yang suka mengulik banyak hal. Karena aku kalau udah punya firasat sesuatu tuh pasti aku langsung mau mencari tahu gitu. Dan itu salah satu yang lagi aku kayak gimana nih kayak gitu-gitu. Oke. Lahirnya baru atau sudah lama? Kita nggak usah bicara umur. Oke, tapi sudah. Oke. Kalau dari riwayat berarti Dajjal pun akan muncul tidak lama lagi. Itu yang aku takutin. Maksudnya? Gini, ada gini loh, ada beberapa hal tuh yang aku takutin gitu. Maksudnya karena aku cari tahu dan aku berusaha buat tahu gitu ya. Semakin aku mau tahu itu semakin takut. Karena apa? Akhir zaman itu gak enak. Segitu menakutkannya gitu Kak Gilang. Gitu. Makanya aku mau ngingetin sih sebenarnya. Ya kita sekarang itu lebih banyak baik-baik lah. Iya. Oke. Banyak baik-baik. Lebih banyak baik-baik. Jadi orang lebih baik lah, memperbaiki diri lah. Oke. Itu pesan Naomi untuk semua orang ya. Iya. Karena
betul-betul nggak enak banget ya Naomi ya. Benar-benar Lihat zaman enak itu. banget. Sudah dekat kah? Itu hanya Tuhan yang tahu. Oke. Naomi? Tapi yang jelas semakin mendekat, nggak mungkin semakin. Iya kalau itu ya logis lah kalau itu. Oke. Naomi ada mungkin ada beberapa nasihat yang mau lu kasih ke gua. Feel free to share anything. Ya intinya sebetulnya Kak Gilang itu sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Dan lalu saya meyakini ya sebab Perang Dunia Ketiga nanti, setelah Perang Dunia Ketiga nanti Indonesia bisa mewujudkan Mapilindo itu, ya saya meyakini yang bahwasanya sekarang mohon maaf kan tidak ada dalam tanda kutip dongane poro pandito poro winasis kang ampuh, ya. Karena potensi penyakit itu banyak, potensi wabah itu banyak. Saya pernah mengatakan pula bahwasanya dampak daripada Perang Dunia Ketiga nanti adalah sampai weteng secimplukan gulune menungso mung podo sedami aking. Ini sangat berpotensi. Bagaimana nanti bila sudah kemarau panjang, gempa bumi, angin ribut dan sebagainya, lalu wabah bermacam-macam, kira-kira manusia sempat berpikir, mohon maaf, teritorial apa enggak kalau sudah begitu. Lah, kemungkinan saya meyakini pada saatnya orang anak donga sing ampuh. Tidaklah itu mohon maaf bikunya, tidaklah itu ulamanya atau kiainya, tidaklah itu pendetanya, dukunnya ya. Ini saya adil aja lah taruhlah. Tidaklah itu yang di Vatikan ya, romo-romo itu taruhlah. Ini dimungkinkan dongane nanti sudah tidak ampuh. Tidak ada donga yang berdaya guna lah taruhlah kalau boleh saya ngomong. Mengapa demikian? Rata-rata manusia belum tahu sejatinya doa. Belum tahu sejatinya doa yang saya maksud. Kalau memang ini nilai spiritual Nusantara itu tergali, jadi donga itu tidak untuk meminta, tapi untuk minta kejelasan gitu loh. Untuk mohon kejelasan atas arah hidup manusia, mencari penerangan hidup, artinya hidup yang berguna, hidup yang berhikmah, yang bisa ngerti asal-usul urip sampai dengan sempurna neng urip, sempurna neng pati. Lah ini nih saya ya mengenai sempurna neng urip, sempurna neng pati, seluruh pendeta, seluruh mohon maaf yang lainnya ya, nanti saya takut ada ketersinggungan, baik itu yang dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, niscaya doanya itu sekarang kalau menurut pakem spiritual Jawa adalah sangat keliru, karena tidak mohon kejelasan atas keterangan yang nyata tugas hidup di muka bumi ini, namun doanya itu rata-rata meminta kaya, meminta derajat pangkat. Lah ini adalah doa yang keliru. Lah nanti satu saat menurut saya, namun menurut yang lain monggo saja, saya bercerita adalah spiritual asli Nusantara loh ya. Jadi menurut yang lain monggo saja, pada saatnya nanti setelah banyaknya wabah, perang dunia dan sebagainya, ada satu sosok saya berkeyakinan, ya saya berkeyakinan boleh dong ya, ada satu sosok dan saya yakin itu adalah putra atau putri Nusantara yang betul-betul bisa meredam suasana yang mohon maaf yang sudah carut marut, dan nanti dengan sendirinya kemungkinan besar Malaysia, Filipina, dan Indonesia itu akan menyatu menjadi satu negara begitulah. Ya taruhlah kalau boleh saya ngomong kan ada negara kecil ya, mungkin Singapura gitu ya, akan ikut kepada wilayah Indonesia. Saya bercerita nggak usah dipercaya sekali lagi, namun potensi Perang Dunia Ketiga betul-betul membawa nestapa, dan nantinya setelah Perang Dunia Ketiga dimungkinkan Indonesia ya, seperti sabda yang dikeluarkan oleh Bung Karno ketika ganyang Malaysia, Filipina menjadi satu negara dengan Indonesia. Atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Mekah enggak ya. Kalau kita lihat Bapak sudah makan Allah mulai dari ujung Aceh, Medan ya, kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi, ya, itu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk ngurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, kabilah lah kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saggaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya Pak. Ya, famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah ini indikator besar ini Pak. Indikator besar ini. Bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira. Tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah itu bukan urusan kita Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia. Gitu. Datang dari Imam Mahdinya.